Sedangkan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak menaati atau melanggar dijatuhi hukuman yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menurut Alfred R. Lateiner tahun 1983, indikator dalam disiplin pegawai yaitu sebagai berikut. 1. Ada disiplin waktu. Sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yaitu kehadiran, kepatuhan pegawai pada jam kerja, dan pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu. 2. Disiplin peraturan dan berpakaian. Komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan, tata tertib yang telah ditetapkan, dan ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan. 3. Disiplin tanggung jawab kerja. Kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin pegawai dapat menunjang kelancaran setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan disiplin pegawai adalah untuk mendisiplinkan pegawai agar dapat mencapai tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. B. Manfaat disiplin pegawai. 1. Bagi perusahaan, disiplin kerja pegawai akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. 2. Bagi pegawai akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif, sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Menurut Singo Di Mejo tahun 2016, ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai adalah sebagai berikut. 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. Besar atau kecilnya dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai. Pegawai cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila pegawai merasa kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jerih payahnya. Apabila pegawai mendapatkan kompensasi yang memadai, mereka akan bekerja dengan tekun disertai dengan perasaan senang. 2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena dalam lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana pimpinan dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa adanya aturan pasti yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Aturan pasti adalah aturan yang dibuat secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. Dan juga pimpinan tidak boleh bertindak diskriminasi dalam penanganan pelanggaran disiplin kerja. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya pengawasan dalam memastikan perjalanan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Pengawasan yang lemah dapat memberikan kesempatan pegawai untuk melanggar peraturan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Pimpinan yang suka memberikan perhatian kepada pegawainya akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. Pemimpin yang seperti itu akan membuat pegawainya merasa segan dan hormat kepada pemimpinnya, yang dapat berdampak pada disiplin kerja yang penuh kesadaran dan kerelaan dalam menjalankannya. 7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kebiasaan positifnya itu sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati. Bila bertemu di lingkungan pekerjaan, sebagai contoh menegur sapa, memberi senyuman, dan berjabat tangan.
Kedua, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. Ketiga, sering mengikut sertakan karyawan-karyawan dalam pertemuan-pertemuan apabila pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka. Yang keempat, memberitahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan pekerjaan dengan menginformasikan kemana dan untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan sekalipun. D. Bentuk-bentuk disiplin pegawai menurut Anwar tahun 2019 mengemukakan bahwa bentuk disiplin pegawai yaitu sebagai berikut. 1. Disiplin preventif, suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. 2. Disiplin korektif, suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 3. Disiplin progresif, kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. E. Jenis-jenis hukuman disiplin pegawai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut. Nah, tingkat hukuman disiplin yaitu sebagai berikut. Ada pertama hukuman disiplin ringan, kedua hukuman disiplin sedang, dan ketiga hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan ada pertama teguran lisan, kedua teguran tertulis, ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang pertama ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kedua penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, ketiga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin berat, yang pertama penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kedua pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ketiga pembebasan dari jabatan, keempat pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, kelima pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Menurut Sondang P. Sigian tahun 2008 bahwa terdapat 2 jenis hukuman disiplin. Pertama, pendisiplinan preventif. Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui kegiatan sosialisasi dan penjelasan-penjelasan tentang peraturan dan disiplin pegawai akan mencegah terjadinya perilaku negatif atau penyimpangan dari pegawai. Dua, pendisiplinan korektif. Pendisiplinan yang bersifat korektif adalah jika ada pegawai yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan atau peraturan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi indisipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukannya. Sekian dari materi disiplin pegawai. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.